Mas, apa benar ini nggak akan jadi masalah? Gimana kalau mereka melakukan hal yang sama ke Mas seperti waktu itu? Hilya bergidik ngeri ketika mengingat bagaimana kondisi Taraf saat pertama kali ia menemukannya. Waktu itu kepala Taraf berdarah, meskipun sudah mengering sehingga membuat rambutnya kaku. Tapi jelas Hilya tahu bahwa darah yang keluar itu tidaklah sedikit. Bukan hanya itu, sekujur tubuh Taraf memar dan luka ada di mana-mana. Denyut nadinya juga lemah dan bahkan saat di rumah sakit Taraf juga mengalami henti jantung meski walau hanya sesaat. Tanpa sadar air mata Hilya mengalir membasahi pipi membuat Taraf kebingungan. Taraf langsung cepat menyeka air mata istrinya itu dengan ibu jarinya. Sayang, semuanya akan baik-baik aja. Dulu aku sampai seperti itu karena memang dijebak. Tapi sekarang, ada Nayaka bersamaku, aku nggak bisa jelasin bagaimana Nayaka sangat bisa diandalkan. Tapi selama ada anak itu kamu, kita akan baik-baik aja. Taraf tidak pernah menduga jika istrinya itu begitu sangat khawatir. Tapi dia sungguh bangga terhadap Hilya, karena berani menolong dirinya yang waktu itu berada di antara hidup dan mati. Asli, jika bukan oleh Hilya ia ditemukan, pasti dirinya saat ini sudah beda alam dengan keluarganya dan bahkan tidak akan bisa merasakan indahnya membina rumah tangga bersama wanita cantik di depannya. Sekarang tidur ya sayang, semua akan baik-baik aja. Tapi Mas, aku kan harus tidur di sofa, kalau mereka tiba-tiba datang gimana? Pluk, Taraf menepuk pelan keningnya sendiri. Ia lupa terhadap rencana yang ia buat. Tapi melihat istrinya yang cantik nan manis, tentu Taraf tidak akan tega untuk membiarkannya tidur di sofa. Tidak, tidak untuk malam ini ataupun malam-malam berikutnya. Keberadaan Hilya di sisinya selama mereka sudah sah, menjadikan Taraf terbiasa, dan dia tidak ingin tidur tanpa adanya Hilya di sisinya. Sayang, kamu kan tadi dengar sendiri dari Nayaka kalau mereka kemungkinan besar nggak akan bergerak malam ini, jadi nggak ada masalah untuk kita tidur bersama di ranjang. Oh iya ya, tapi Mas, kayaknya nggak deh, itu kan kemungkinan besar, jadi ada kemungkinan kecil kan, jadi aku akan tetap pada rencana semula, aku akan tidur di sofa aja. Tapi, belum juga selesai Taraf selesai bicara, Hilya sudah mengambil bantal dan menjatuhkan tubuhnya di sofa. Ia akui istrinya itu memang cerdas, tapi untuk saat-saat seperti ini kecerdasan Hilya sama sekali tidak ia butuhkan. Selama setengah jam berlalu, Taraf hanya bisa membolak-balikan tubuhnya dengan gelisah. Matanya tak juga bisa terpejam, ia melihat ke arah sofa, di sana Hilya sudah tertidur dengan sangat lelap. Ya ampun, dia beneran langsung tidur, kayaknya cuma aku yang gak tenang begini, nggak bisa, ini nggak bisa dibiarin. Sraa tep-tep-tep hub. Mas, Taraf turun dari tempat tidur lalu mengangkat tubuh Hilya dan membawanya kembali ke ranjang. Dengan pelan, ia merebahkan tubuh Hilya. Setelah itu ia pun naik ke atas ranjang lalu memeluk tubuh sang istri dengan posesif. Mas ini, diam, aku nggak bisa tidur kalau nggak meluk kamu. Taraf merangsek, ia mendekap tubuh istrinya itu dengan erat membuat Hilya tersenyum. Hilya pun membalas pelukan Taraf sambil mengusap rambut hitam suaminya itu. Tidurlah Mas, dan semoga semuanya nanti berjalan sesuai dengan rencana kita. Amin, jika Taraf dan Hilya tidur dengan saling berpelukan, maka tidak dengan Nayaka, ia yang tidak bisa tidur memilih untuk berkeliling rumah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Sejauh ini tidak ada hal yang mencurigakan, keyakinan Nayaka semakin kuat bahwa orang-orang itu tidak akan datang malam ini. Bagus, jika mereka datang besok, maka aku bisa manggil pihak berwajib dan beberapa awak media untuk sekaligus memberi tekanan besar. Dia pasti akan menggunakan cara itu. Nggak sia-sia dulu belajar sama nenek Silia dan kakek Arduino hehehe. Jadi apa yang sudah kau siapkan Santiago? Karena hingga bergantinya hari Pelmo tidak muncul, maka Santiago memutuskan untuk berjalan sesuai rencananya. Ia rasa tidak perlu memakai Pelmo. Dirinya sudah sangat kesal dengan anak buahnya yang satu itu. Maka dari itu dia benar-benar akan melakukannya sendiri. Kau bilang ada berapa orang di sana Helen? Di dalam rumah hanya ada ibunya Taraf sama perawat, nggak ada Art, mentok penjaga di komplek depan aja. Penjelasan dari Helena membuat Santiago mantap menggunakan rencananya, ia merasa seperti semuanya dipermudah oleh keadaan. Ia hanya perlu membuat dua wanita itu pingsan untuk bisa membawa pergi lukisan TBGS. Dan setelah itu maka ia benar-benar bisa pergi dari negara ini untuk selamanya.
Santiago dan Helena bahkan sudah punya rencana untuk menjual seluruh aset milik Romario yang ada di negara ini jika lukisan itu sudah ada di tangan mereka. Rencana mereka sungguh tidak tanggung-tanggung, karena Santiago juga akan menjual seluruh saham perusahaan yang ada di Singapura. Pukul 8 pagi, Helena bersama Santiago menggunakan mobil mereka menuju ke kediaman Dwi Laga. Mereka tidak berpenampilan yang aneh-aneh karena konsep yang mereka usung sekarang ini adalah menjenguk seruang teman lama. Santiago mengenakan celana jeans dipadukan dengan kaos polo, sedangkan Helena ia juga mengenakan celana jeans yang dipadukan dengan kemeja kasual lengan pendek biasa. Tak lupa buah tangan juga mereka siapkan agar lebih menyempurnakan dan meyakinkan kamuflase yang sedang mereka lakukan. Cekat Santiago melihat sekeliling, rumah di depannya itu terasa sepi, tapi tentu itu menjadi lebih bagus karena ia lebih mudah untuk menjalankan misinya. Keduanya turun dari mobil dan segera mengetuk pintu. Ceklik, "Oh Nona Helena, selamat datang. Tapi maaf Nona, ibu sedang tidak ada di rumah, Nona boleh kembali esok." Helena dan Santiago saling pandang dan melemparkan senyum yang penuh arti. Tidak adanya nyonya rumah tentu menjadikan misi mereka lebih mudah. "Oh gitu, tapi kita sudah sampai sini. Lagi pula niat kami mau jenguk Taraf. Jadi meskipun nggak ada Bu Kaluna juga nggak masalah. Ah iya ini kakak saya. Karena sore nanti harus pergi jadi memang meluangkan waktu untuk menjenguk Taraf. Apakah boleh kami tetap melihat Taraf?" Semua yang dikatakan oleh Helena itu adalah ide spontannya. Mereka tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Sedangkan Santiago, dia sudah bersiap. Jika perawat di depannya itu menolak dan meminta mereka pergi, maka ia akan membuat perawat yang sebenarnya adalah Hilya itu pingsan lebih awal. "Ah begitu? Ya sudah kalau tidak masalah. Silakan Nona dan Tuan, ke arah sini untuk melihat Tuan Taraf." Dengan ramah, Hilya mengantarkan kakak beradik tanpa hubungan darah itu menuju ke kamar Taraf. Tidak ada rasa takut dan ragu pada diri Hilya, dia benar-benar melakukannya dengan sangat natural. Tadi pagi setelah bangun dan menjalankan sholat subuh bersama, Nayaka yang memprediksi bahwa Helena dan Santiago tidak akan datang benar-benar terbukti. Nayaka juga mengatakan bahwa kedua orang itu tidak akan bertindak sebagai pencuri. Mereka akan berlaku lebih fleksibel, dan ternyata benar, mereka datang dengan cara yang biasa. Maka dari itu Hilya hanya perlu bersikap layaknya pemilik rumah yang sedang menyambut tamu. Dan wanita tersebut berhasil melakukannya. Ceklik, silakan masuk Nona dan Tuan. Itu Tuan Taraf, beliau baru saja saya lap badannya dan ya, beliau terlihat seperti orang tidur dan bukannya orang sakit. Hilya melangkah masuk dan mendekat ke ranjang sambil merapikan selimut milik Taraf. Santiago hanya diam, dia tentu tidak peduli mau seperti apa Taraf karena baginya mengambil lukisan itu adalah yang utama. Ya benar, itu adalah lukisan yang asli, jadi mari lakukan tahap selanjutnya. Santiago bermonolog dalam hati sambil membuat seringai pada bibirnya. Ia lalu memberi kode kepada Helena dengan membuat sebuah batu kecil. Helena tentu langsung paham, ia pun melakukan hal yang sudah mereka rencanakan tadi di rumah. Mbak, bolehkan saya minta minum? Ini kok tenggorokan kakak saya sedikit tidak nyaman." "Oh astagfirullah, maaf Nona saya kurang peka, ya sebentar, saya ambilkan." Tap-tap-tap Hilya pergi begitu saja. Buka tidak waspada tapi memang ini pun bagian dari rencana yang mereka susun. "Kerja bagus kakak ipar," ucap Nayaka saat Hilya keluar dari kamar Taraf. "Apa Mas Taraf beneran nggak apa-apa?" "Oh jangan khawatir, ini jelas sangat aman," Nayaka berkata dengan yakin. Kalaupun harus menghadapi Santiago, Nayaka percaya bahwa Taraf tidak akan kesulitan sama sekali. Tapi kakak sepupunya itu jelas tidak perlu melakukannya sendiri.